Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica Tirana Tampubolon, NIM 2305092006, Prodi Administrasi Bisnis. Pertama, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan presentasi laporan magang. Dan yang saya hormati Pak Desmond Gunadi Siagian SSIMM, dan saya mengucapkan terima kasih karena telah bersedia untuk membimbing saya menyusun laporan magang ini. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan peran Krani KTU dalam kegiatan administrasi surat menyurat pada PT PP London Sumatera Indonesia Tbk Begerpang Estate. Magang merupakan kegiatan yang menghubungkan teori yang telah dipelajari di kampus dengan praktik di dunia kerja. Dalam perusahaan, administrasi juga penting, terutama pengelolaan surat sebagai komunikasi resmi. Peran Krani KTU juga dibutuhkan dalam kegiatan administrasi. Selanjutnya, pengertian magang. Magang adalah pembelajaran di dunia kerja yang memberikan pengalaman secara langsung kepada mahasiswa. Melalui magang, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan dan mengetahui dunia kerja nyata. Menurut Darcepol dan PT Ruswell 2007, pengalaman kerja seperti magang memiliki peran penting dalam meningkatkan employability atau kesiapan kerja mahasiswa melalui pengembangan keterampilan dan pengalaman praktis. Next, Kak. Tujuan magang. Tujuan magang yang pertama itu menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Yang kedua itu mendapatkan pengalaman kerja, dan yang ketiga itu memahami sistem kerja di perusahaan. Tempat magang saya itu di PT PP London Sumatera Indonesia Tbk Begerpang Estate, tepatnya itu di Batu Lokong, Deli Serdang. Saya di sana magang mulai 5 Januari 2026 sampai 3 April 2026. Jam kerja saya 6.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Pada jam 12 sampai jam 2 kami diberikan istirahat. Selanjutnya profil perusahaan. Begerpang Estate adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, khususnya perkebunan sawit, kakao, dan karet. Estate memiliki pabrik minyak sawit atau POM yang mengolah tandan buah segar. Pabrik ini dibangun pada tahun 2001 dan mulai beroperasi pada tahun 2003. Pabrik ini juga melayani beberapa estate seperti Begerpang, Sei Merah, dan Rambong Sialang. Jadi visi dari PT London Sumatera Indonesia Begerpang Estate ini menjadi perusahaan agribisnis terkemuka yang berkelanjutan dalam hal produksi biaya kondisi yang berbasis penelitian dan pengembangan. Misinya menambah nilai bagi para pemangku kepentingan atau stakeholders di bidang agribisnis. Struktur organisasi yang pertama, estate manager. Estate manager adalah pemimpin tertinggi di perusahaan yang bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional, baik di bidang pengolahan maupun administrasi. Selanjutnya ada kepala tata usaha atau KTU yang mengolah administrasi di perusahaan. Selanjutnya ada krani kepala yang membantu KTU dalam menjalankan tugas administrasi dan yang memantau staf yang ada di kantor. Kegiatan dan prosedur kerja yang pertama, mencatat surat masuk. Surat yang masuk ditulis di buku agenda berdasarkan tanggal, nomor surat, perihal, dan asal surat. Selanjutnya, surat tersebut di-scan untuk diarsip digital. Selanjutnya, membuat berbagai jenis surat. Sebelum saya menjelaskan surat-surat ini, di sana suratnya sudah ada template dari perusahaan. Jadi kita tinggal memasukkan data yang dibutuhkan dan data yang dibutuhkan. Yang pertama, surat PHL atau pekerja harian lepas. Jadi surat PHL ini adalah yang berisikan tentang habisnya masa kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan. Jadi data yang dibutuhkan adalah nama, identitas karyawan, nomor kontrak, dan alamat. Setelah surat ini dibuat, dicetak, dan ditandatangani oleh karyawan yang bersangkutan di atas materai 10.000. Jadi setelah ditandatangani, surat tersebut berarti sudah resmi tidak ada kontrak kerja lagi dengan PT Lonsum. Selanjutnya membuat surat pensiun BPJS. Surat pensiun BPJS ini adalah salah satu proses untuk pensiun di karyawan Begerpang Estate. Yang pertama itu data diambil dari kartu ketenaga kerjaan BPJS atau jam sostek yang berisikan nama, nomor BPJS, habis itu nomor BPJS, setelah itu jabatan, dan
surat keterangan mengurus proses pensiun. Setelah itu ada Setelah surat tersebut dicetak, lalu diberikan kepada manajer, dan manajer menandatangani sebagai pernyataan. Setelah manajer menandatangani surat tersebut dan menyetujuinya, lalu dikirim ke HRD. Setelah HRD menyetujui, lalu diberikan kepada karyawan yang akan mengurus surat pensiun tersebut dan dibawakan ke BPJS untuk memproses surat pensiunnya. Selanjutnya ada SP1, SP2, dan PHK. SP1 ini adalah surat peringatan pertama yang dimana karyawan tidak masuk kerja selama 5 hari berturut-turut atau biasa disebut mangkir. Jadi setelah surat ini diberikan kepada karyawan SP1, tidak ada respon sama sekali, dilanjutkan dengan SP2. Setelah SP2 diberikan dan ditunggu beberapa hari oleh perusahaan, dianggap sudah mengundurkan diri dan diberikan surat PHK. Selanjutnya mengarsip dokumen secara sistematis. Jadi mengarsip dokumen secara sistematis ini adalah agar kita bisa menemukan dokumen itu dengan gampang saat kita dibutuhkan dan susunannya rapi dan sistematis. Menginput data karyawan dan pelamar. Menginput data karyawan dan pelamar ini adalah mengambil datanya dari KTP yang nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan NIK yang telah diberikan oleh perusahaan kepada kita dalam bentuk Excel. Kita mengisinya di situ agar tersusun rapi dan sistematis. Selanjutnya mengisi dokumen PKWTT. Dokumen PKWTT ini adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kemarin saya di sana mengisi PKWTT calon security Tembang Serdang, yang dimana meliputi dari KTP pelamar juga. Ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan NIK. Jadi setelah surat tersebut dicetak, lalu di-scan, habis itu diarsip dokumen. Ditandatangin dulu. Maksudnya cetak, tanda tangani, terus di-scan. Selanjutnya menggunakan sistem digital atau Cortex. Sebenarnya ini adalah harus ke pajak, tetapi karena karyawan di sana jauh aksesnya ke kota dan telah diajari oleh pajak juga dasar-dasar atau umumnya membuat akun Cortex. Jadi yang pertama itu kita aktivasi akun Cortex dulu menggunakan NIK. Setelah NIK ada, itu akan ada validasi foto. Setelah validasi foto, itu akan muncul nomor telepon dan Gmail. Setelah kita masukkan nomor telepon dan Gmail itu, jadi akan keluar kode. Nah, setelah masukkan, keluarlah nanti namanya juga nomor kartu keluarga dan nama ibu kandung. Jadi kita isi. Nah, setelah itu kan masuk ke Gmail itu adalah password sementara. Kita masuk menggunakan NIK dan password sementara. Terus kita setelah login, kita buat password yang permanen atau kemarin disebut purpose. Jadi setelah itu kan kita udah terdaftar password permanennya, kita buat NIK, password permanen, dan kita buat SPT tahunan karyawan yang di sana. Jadi permasalahan yang ada di sana yang saya jumpai yaitu keterbatasan sarana penyimpanan. Saat saya masuk ke ruangan arsip PT Beger Pangestet, di mana arsipnya itu ada yang di balik pintu, ada yang di atas lemari, bahkan ada yang di lantai sampai bahkan ada yang di atas. Alasnya itu papan, berantakan kan? Dan jika kita mencari surat, itu pasti bakalan sangat ribet karena tidak tersusun rapi dan kurangnya fasilitas penyimpanan arsipnya. Jadi solusi atau saran dari saya yang pertama itu menambah lemari arsip dan melakukan penyusutan arsip yang inaktif atau yang tidak digunakan lagi dibuat penyusutan arsip agar tidak bertumpuk-tumpuk. Nah, sekarang hambatan magang. Keterbatasan penggunaan komputer. Di sana komputer sangat terbatas. Yaitu kalau dari jam 12 itu kerani dari divisi akan datang untuk mengupload absen dan janjang sawit dan informasi lain-lain lagi ke dalam Indoagri namanya melalui kabel LAN. Jadi kadang kerani divisi itu menanti temannya satu sama lain karena keterbatasan komputernya, dan kami juga jika ada kerja yang sebenarnya yang mau dilanjutkan lagi, kami keterbatasan untuk melanjutkan pekerjaan itu karena komputernya sudah digunakan oleh divisi dari kerani itu.
Jadi, terus pekerjaan administrasi yang tidak menetap setiap hari. Ya, seperti itulah. Terkadang kami sangat sibuk satu hari itu, bahkan satu minggu itu, seperti kemarin membuat surat pekerja harian lepas berapa ratus orang, dan terkadang satu hari itu kami tidak memiliki pekerjaan apa-apa sama sekali, cuma datang, duduk, dan absen. Jadi saran dari saya itu menambah jumlah komputer agar tidak digunakan secara bergantian. Jadi maksudnya itu di sini kerani divisi tidak menanti temannya atau ada pun anak magang nanti yang bakal mengerjakan tugas selanjutnya itu kan tidak menunggu kerani divisi itu siap, bahkan sampai sore orang itu di situ kan. Jadi pekerjaan bisa selesai dengan bagus dan terstruktur. Jadi kesimpulan yang saya ambil, administrasi memiliki peran penting dalam menunjang kesadaran kelancaran operasional perusahaan. Kerani KTU berperan penting dalam pengelolaan surat menyurat dan dokumen administrasi. Kegiatan administrasi meliputi pencatatan, pembuatan surat, dan pengarsipan dokumen. Sistem administrasi telah berjalan dengan baik secara manual dan digital. Permasalahan utama adalah keterbatasan sarana penyimpanan arsip, dan sarannya adalah yang dilakukan menambah lemari arsip dan penyusutan dokumen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Jessica Triana Tampu Bolon melaksanakan kegiatan magang di PT PP London Sumatera Indonesia. Ya. Oke, pertanyaan saya yang pertama deh. Apa yang berkesan bagi Anda dalam pelaksanaan PKL di PT PP London Sumatera ini? Yang berkesan bagi saya magang di PT Lonsum yang pertama itu, saya mendapatkan banyak hal baru di sana, seperti pembuatan surat pekerja harian lepas yang sebelumnya kita cuma membuat surat untuk perusahaan XYC, sekarang kita sudah membuat surat juga untuk misalnya Kapolsek, universitas, dan membuat surat pekerja harian lepas PKWTT untuk karyawan yang akan bekerja atau calon karyawan yang akan bekerja. Dan di sana juga saya mendapatkan ilmu tentang bagaimana dunia kerja yang sudah mulai terasa nyata bagi saya, yaitu harus mengikuti jam kerja masuk, habis itu istirahat dan pulang. Dan di sana karena banyak juga relasi sama Pak KTU, kami juga apa tadi Pak? Pengalaman yang apa ya Pak? Yang unik, pengalaman yang unik. Pengalaman yang uniknya juga di sana kami bisa membuat akun pajak jadinya, karena sebenarnya itu bukan bagian dari administrasi perkantoran, itu bagian dari perpajakan, tetapi karena kami di sana dan untuk membantu karyawan yang jauh dari kota juga, jadi kami memiliki pengalaman unik yaitu membuat akun Cortex. Oke. Pertanyaan kedua, sejauh mana ilmu yang Anda dapatkan di AB terkait misalnya pengarsipan dan lain-lain lah Anda terapkan di perusahaan PT PP London Sumatera ini? Oke, ilmu pengarsipan. Ilmu pengarsipan yang saya dapat itu yang pertama, setelah kegiatan dari mandor ada, kita arsip dan ada filing khususnya. Dan itu yang saya bilang yang ada di balik pintu. Jadi setiap hari kita ada mengarsip kegiatan mandor. Nah, setelah itu pengarsipan selanjutnya, setelah kita membuat surat, seperti surat PHL, kita scan lalu kita arsip secara digital dan secara non-digital juga. Selanjutnya, surat masuk yang misal yang sudah saya kerjakan dari Universitas Saia Tera Bhinneka, yaitu yang pertama kita mencatat di buku agenda, terus kita scan lalu diarsip digital dan diarsip non digital. Semua surat yang masuk dan yang keluar itu diarsip digital atau di scan terlebih dahulu. Udah Pak.